Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas izin dan nikmatnya jualah pada subuh kali ini kita dapat bermuajahah bersama untuk mengkaji menelaah daripada hadis-hadis kursi yang mudah-mudahan dapat menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tersanjungkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah azza wa jalla anfiq unfiq alik wa qala yadullahi mala'a la yadhibuha nafaqatan sahhaul layl wan nahar. Wa qala ara'aytum ma anfaqa mundu khalaqas samaa wal ard fa innahu lam yaghid ma fi yadihi wa kana arshuhu 'alal ma wa bi yadihi al mizan yakhfidu wa yarfa' rawahu muttafaqun alaih. Bapak dan Ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Qauluhu ta'ala anfiq unfiq alik. Qala an-Nawawi huwa ma'na qauluhu ta'ala wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh. Fayatadammanu al-hathu 'ala al-infaq ma'na fi wujuhil khair wa tabshir bil khalfi min fadlillahi ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam hadis kursi di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa Allah berfirman anfiq unfiq alaika. Apa makna kalimat itu? Imam An-Nawawi menyebutkan dan menjelaskan ungkapan dari hadis kursi anfiq unfiq alaik, makna qaulu ta'ala sebagaimana apa yang Allah nyatakan di dalam Al-Quran, wa ma anfaqatum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Tiada dengan apa-apa yang kalian infakkan, yang kalian sedekahkan, kata Allah, kecuali dengan Allah akan menggantinya. Jadi anfiq, sedekahlah, berinfaklah. Unfiq alaik, artinya Allah akan gantikan apa yang kalian sedekahkan. Dalil dari Al-Quran, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Tiada dengan apa yang kalian telah infakkan dari suatu nikmat yang Allah titipkan kepada kalian, maka niscaya Dia Allah akan menggantikan. Anfiq unfiq alaik. Singkat hadisnya, namun hendak kita diberi akan sesuatu yang banyak, maka infakkanlah. Saat ketika kita berinfak atas apa yang Allah berikan, Allah pula yang akan menggantikan. Dipertegas kembali dengan ayat Al-Quran dan maklum. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah
kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Allah lipat gandakan sampai 700 kali lipat. Jadi kalau 1000 yang kita infakkan, lalu kemudian setiap satu habbah biji tumbuh 7 cabang. Setiap cabang mi'atu habbah 100, berarti 700. 1000 yang infakkan, 700.000 yang akan Allah gantikan. Semakin banyak yang kita berikan, semakin besar pula yang Allah akan titipkan kepada kita. Namun kata ulama, lagi-lagi jangan hanya sebatas berharap akan pengganti yang besar atas apa yang kita infakkan. Sebab bila itu andai Allah kabulkan, hanya itu yang kita dapatkan, lain tidak. Tapi bila Allah tidak kabulkan, bisa jadi amalan kita tidak bernilai di sisi Allah karena sebab riya, sebab karena sombong, sebab karena tidak ikhlas, maka Allah tidak berikan penggantinya yang pada akhirnya stres ampeh beramal. Tapi hendaklah beramalnya seorang hamba atas nikmat yang Allah berikan kepadanya semata-mata karena mengharap akan ridhonya. Kalau sudah Allah ridho dengan hambanya, apa yang diminta hambanya Allah beri. Wa in sa'alani la'u'tiyannah, kata Allah. Bila mana ia meminta kepadaku, pasti akan aku beri. Wa in ista'adzani, kalau dia meminta perlindungan kepadaku, la'u'idhannah, niscaya akan aku berikan perlindungan itu. Itu doanya berarti mustajab. Kapan? Kalau kita sudah mendapatkan ridha Allah. Ketika Allah ridha dengan kita, doa kita pun mustajab. Maka disitulah kata ulama, kalau dengan kita berjumpa dengan orang yang sekira-kira doanya mustajab, itu minta didoakan. Sebagaimana Rasulullah sendiri pernah menyuruh Sayyidina Umar, wahai Umar, nanti bila sekiranya engkau berjumpa dengan Uwais Al-Qarni, bila engkau bertemu dan berjumpa dengannya, ciri dan tandanya ini kata Rasul, lalu mintalah doa kepadanya. Itu Rasulullah menyuruh untuk Sayyidina Umar meminta doa untuknya daripada Uwais Al-Qarni, seorang kekasih Allah, sebab karena baktinya dengan orang tuanya hingga Allah mencintainya, dan ketika dia berdoa lastajab, niscaya seketika itu pula Allah kabulkan. Walaupun majhul di kalangan penduduk Yaman, walaupun majhul ia di kalangan penduduk bumi, tapi masyhur ia di kalangan penduduk langit. Maka penduduk Yaman heran, siapa Uwais Al-Qarni yang sebenarnya ini? Kok aneh, setiap tahun saat kafilah datang ke Mekah melaksanakan ibadah haji, mesti Sayyidina Umar bertakun dan bertanya, ada ndak Uwais datang? Ada ndak Uwais dalam rombongan? Sampai tiba waktunya Uwais pun ikut berserta dengan rombongan. Itu pun sekedar untuk membantu atau sebagai mengambil upah membawakan barang-barang dagangan para kafilah dari Yaman. Heran kenapa kok bisa dicari oleh khalifah, sementara ia bukan siapa-siapa di kalangan penduduk Yaman, hanya seorang yang punya orang tua baktinya luar biasa, fakir, miskin,
tapi ternyata masyhur inda ahli sama, dikenal oleh penduduk langit. Maka oleh karenanya kita jangan sampai mengkerdilkan orang lain. Jangan sampai kita hanya menilai seorang dari zahirnya. Kadang kita melihat tukang sapu, kita merasa kita lebih hebat daripadanya. Bisa jadi dia lebih mulia di sisi Allah daripada kita. Bisa jadi ketika kita melihat tukang asongan, mungkin hanya seorang pedagang di kaki lima, kita merasa kalau kita punya kekayaan yang berlimpah, kita merasa kita punya kedudukan ketika itu, kita punya jabatan, lalu kita kerdilkan dia. Kita tidak tahu, bisa jadi doanya lebih mustajab daripada doa kita. Maka kalau sekiranya kita berjumpa dengan orang yang kemungkinan besar doanya mustajab, minta didoakan. Sayyidina Anas, ibunya minta didoakan oleh kepada Rasulullah, dan ini pernah kita ceritakan hadis. Kata ibu Sayyidina Anas, wahai Rasulullah, doakan anakku, didoakan. Apa kata Rasul? Allahumma akthir ma lahu wa dzurriyyatahu wa barik lahu fima a'taitah. Ya Allah, murahkan rezekinya, lapangkan rezekinya, lalu kemudian banyakkan keturunannya, dan yang utama wa barik lahu fima a'taitahu, berkahi semua apa yang engkau berikan kepadanya. Engkau berikan ilmu, ilmu berberkah. Engkau berikan umur, umurnya berkah. Engkau berikan harta, hartanya berkah. Berkah kebaikan yang berlimpah. Itu doa daripada Rasul untuk Sayyidina Anas. Maka lagi-lagi amun kita jumpa dengan orang yang kita anggap alim, mustajab doanya, bukan berfoto yang ianya. Kita kadang-kadang sibuk karena mengambil gambar. Ayo sampai minta bergambar dulu. Tapi kada ingat anak minta doa, yang ianya minta doanya. Baik, kita kembali. Anfiq unfiq alik, sedekahkanlah apa yang aku titipkan kepadamu, kata Allah, aku akan gantikan untukmu lebih besar dari apa yang engkau sedekahkan. Ini makna daripada ungkapan dalam hadis kursi yang dipertegas dengan ayat Al-Quran, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Surah Saba ayat 39, tidaklah dengan apa yang kau infakkan akan satu yang aku titipkan kecuali aku yang akan menggantikannya. Fayatadamman, maka ungkapan kalimat di dalam hadis ini, kata ulama, al-hathu 'alal infaq, anjuran untuk kita berinfak atas apa yang Allah titipkan. Wa ma'na fi wujuhil khair, dalam kebaikan-kebaikan, hendak bangun pesantren, infakkan, infak untuk bangun pesantren, infak untuk pembangunan masjid, infak untuk masalah-masalahan umat dan lain sebagainya, silakan. Dan bila itu kita amalkan, maka yang kedua, poin yang dapat kita ambil daripada ungkapan ini, kata ulama, at-tabsyir bil khalfi min fadlillahi ta'ala, ada kabar gembira yang Allah janjikan. Apa dia? Bil khalf, Allah akan gantikan. Itu tabsyir, itu kabar gembiranya. Dan ini kabar gembira bukan datang dari manusia. Janji bukan yang dijanjikan oleh makhluk, tapi kabar gembira ini datang daripada Allah yang menjanjikan Allah. Nah coba, amun manusia yang berjanji kadang kita percaya, belum tentu diamalkannya. Janji ini, janji itu, janji ini, janji itu, janji semuanya, kadang kita masih percaya. Hendak saja kita mendukungnya. Itu kalau dalam kampanye, kalau dalam pemilu biasanya tuh, oh ini kita ini kan nanti ada aja pendukungnya. Artinya percaya dengan yang dijanjikan orang itu. Nah kalau dengan manusia yang berjanji saja kita mau mempercayainya, sekalipun kadang itu tidak terlaksana,
Kenapa dengan janji Allah kita ragukan? Itu poinnya. Kenapa ketika Allah menjanjikan tapi kita meragukannya? Ini yang mestinya kita harus perbaiki. Ada yang salah dalam diri kita. Saat ketika Allah menjanjikan akan sesuatu untuk kita, tapi kita ragu dengan janji itu. Tapi ketika makhluk menjanjikan akan sesuatu, sekalipun kadang tidak menepatinya, tapi kita dukung, kita percaya. Bahkan kadang-kadang kita benarkan sekalipun salah dia. Nah, itu yang mesti harus kita berpikir, kok bisa? Apa yang dulu pernah dijanjikan tidak terbukti, tapi masih banyak yang memberikan dukungan kepadanya. Masih banyak yang membenarkan perbuatannya. Padahal nyata bohongnya. Itu sebab karena dunia. Tapi Allah kan, innallaha la yukhliful mi'ad, yang tidak pernah mengingkari akan janji. Kita kadang-kadang ragu dengan yang dijanjikan oleh Allah. Saking ragunya, maka ia kadang mengamalkan apa yang Allah perintahkan. Anfiq, unfiq alaik, kata Allah. Itu kadang diamalkannya. Biasanya orang yang kadang mengamalkan itu karena berbuat karena sesuatu. Banyak nang berimpak, banyak nang bersedekah, tapi karena ada kemaslahatan yang diinginkan, ada apa istilah bahasa kita, kepentingan, ada kepentingan. Sekira-kira kada ada kepentingan, kada akan dilakukan. Karena ada kepentingan lalu dikerjakan. Apalagi kalau sampai banyak sorotan. Pernah ada orang berimpak nukar benda yang sekira-kira benda itu harganya paling ada sawar 100.000, tapi sanggup punya menukari 1 juta. Ketika ditakonakan, kenapa kok sanggup nukari 1 juta? Apa jawabannya? Kau kada tahukah banyak orang nama videoakan? Videonya itu nak ianya. Karena banyak orang yang memvideoakan, banyak orang yang mendokumentasikan. Berarti kalau kita menukari 1 juta, karena akan tersebar, beritanya menjadi viral, akhirnya kita akan dapat nama baik di kalangan masyarakat. Itu berarti kan berbuat bukan untuk Allah, bukan karena Allah, tapi karena ada kepentingan. Namun sudah ada kepentingan ini ngalih, nilai ibadahnya 0 di sisi Allah. Itu nilai ibadahnya 0 di sisi Allah. Baik, kita lanjut. Wa qala yadullah mala ma la yughiduha nafaqatan sahaul laili wan nahar. Kata ulama, wa qawlu sallallahu alaihi wasallam yadullah mala, qala fil fath al murad min qawlihi mala aw malan lazimahu wa huwa annahu fi ghayatil ghani, fi ghayatil ghina wa indahu minar rizqi ma la nihayata lahu fi ilmil khalaiq. Ungkapan iyadullah malla la yaghiruha nafaqatan sahaul lail wan nahar. Malla di situ kata ulama malla ay lazim wa huwa annahu fi ghayatil ghina. Fi ghayatil ghina, Allah itu maha terkaya. Allah itu maha kaya. Kadada nang bisa menandinginya. Maka yang kaya itu bukan kita, kita ini masih miskin. Kaya apa aja banyaknya harta yang Allah titipkan kepada kita, tetap kita miskin. Sebab definisi kaya itu kata ulama la yahtaju ila syai', tidak membutuhkan apa dan siapa, itu kaya. Masih membutuhkan apa dan masih membutuhkan siapa, itu miskin. Makanya kita jangan sampai sombong lantaran berisi banyak duit,
sombong lantaran berisi banyak toko, sombong lantaran berisi banyak ini banyak itu. Walaupun berisi banyak kabun umpamanya, tapi masih mencari orang untuk mengerjakan kabunnya, berarti miskin. Masih butuh siapa? Masih butuh orang lain. Kita sugih banyak umpamanya, kita banyak berisi sewaan rumah umpamanya, ketika rusak aja lalu mencari tukang masih, berarti miskin. Itu kada kaya. Maka definisi kaya itu kata ulama, la yahtaju ila ma wa ila man, tidak butuh akan sesuatu dan seseorang. Itu baru dikatakan kaya. Dan itu siapa? Allah. Maka yang mengatakan Allah miskin itu orang-orang kafir. Wa qala alladziina kafaru innallaha faqir wa nahnu aghnia. Berkata orang-orang kafir, sungguh Allah itu miskin, kami yang kaya. Yang kaya Allah. Makanya disebutkan yadullah malla, kepunyaan Allah alam semesta ini. La fi annahu fi ghayatil ghina wa indahu minar rizq ma la nihayatalah. Punya Allah segala-galanya, tiada ada batasannya. Kita masih punya batasan. Kita punya ini masih ada batasannya, kita punya itu masih ada batasannya, tapi Allah la nihayatalah, tidak ada batasan. Itu yang maha kaya. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan ungkapan yang menyebutkan la yaghirha nafaqa ay la yanqusuha Allah saha al-laili wan nahar ay daimatu sabbi lailan wa nahar. Saha as-sabbu ad-daim. Jadi Allah maha kaya, rezeki Allah yang punya tiada ada batasnya. La yaghidhuha nafaqatan sahaul laili wan nahar, tidak akan berkurang. Kekayaan Allah itu tidak akan berkurang dengan pemberian hambanya atas nikmat yang Allah titipkan kepadanya. Itu kadang membuat Allah miskin kadang. Maka ketika Allah perintahkan unfit alaih, jangan takut, ujar Allah, infakkanlah, aku gantikan. Ketika aku gantikan apa yang kau infakkan, tidak mengurangi kekayaanku, kata Allah. Maka kalau Quran ada orang apakah ada diinfakkan, ini titipan Allah ya. Amun aku infakkan, kasihan Allah menggantikan, bahan kena miskin Allah jadinya. Itu pikiran kita. Karena otomatis ketika kita sedekah umpamanya 1000 tadi, berarti 700.000 Allah gantikan sebagaimana dalam ayat disebutkan. Semakin banyak nak kita infakkan, semakin banyak Allah akan gantikan. Tak pikir kita, kayak apa Allah menggantikan banyaknya? Kasihan, bahasa kita tuh lah. Bisa habis harta Allah. Nah, dijawab dengan hadis ini, la yaghidhuha, tidak akan mengurangi sedikit pun kekayaan Allah dengan apa yang kita sedekahkan atas yang Ia titipkan. Ada akan mengurangi. Karena Allah la nihayatalah, tidak ada batasan kekayaannya, maha kaya. Jadi jangan sampai kita takutan, sudah infakkan Allah gantikan, infakkan Allah gantikan. Dan Allah gantikan tidak akan mengurangi kekayaan Allah. Itu makna kalimat nafaqatan sahaul lail, as-sah ad-subbud daim. Sah as-saha itu sahaul laili wan nahar, ad-daim, yang berkelanjutan, yang memberi berketerusan. Siang malam kita sedekahkan, andai itu artinya sekalipun berkelanjutan, berketerusan, ada akan mengurangi kekayaan Allah. Itu makna daripada ungkapan dalam hadis qudsi. Wa qala ara'aytum ma anfaqa mundu khalaqas samaa'a wal ard fa innahu lam yaghid ma fi yadihi wa kana 'arsyu 'alal ma' wa biyadihil mizan yakhfidhu wa yarfa'. Wa qawluhu, kata ulama, ara'aitum ma anfaqa mundu khalaqas sama', ay lam yanqus ma 'indahu, tidak akan pernah berkurang. Wa qawluhu wa kana arsyu 'alal ma', qala al-hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani, munasabatu dzikrul arsy huna anna sami' yatatalla' min qawlihi sallallahu alaihi wasallam khalaqas samaa'a wal ard ma kana qabla dzalik.
Fadzakara ma yadullu ala anna arsyahu qabla khalaqas samawati wal ard kana 'ala al-ma' kama waqa fi hadits Imran ibn Husain radhiyallahu anhu 'inda al-Bukhari fi yadihi al-khalq bil lafdin kana Allah wa lam yakun syai'un qabla wa kana 'arsyuhu 'ala al-ma' thumma khalaqas samawati wal ard. Ini penjelasan daripada ulama berkaitan dengan arsyuhu 'alal ma'. Arsy di 'alal ma'. Di situ disebutkan yarfa wa yafid, Allah yang mengangkat, Allah yang merendahkan. Semua kemuliaan daripada Allah, kekayaan daripada Allah, Allah yang akan memberikan dan Allah juga yang akan mengambil. Allah yang akan memuliakan, Allah juga yang akan menghinakan. Maka semua tergantung dan kembali dengan apa yang kita lakukan. Janji Allah tidak akan dikhianati dan tidak akan diingkari. Maka yakinlah, unfiq alaih, kata Allah. Ini hadis yang pertama, al-hadzu 'ala sadaq, anjuran untuk bersedekah sekaligus tabsyir bima yakhlufuhullah, kabar gembira dengan yang akan digantikan oleh Allah. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man anfaqa zawjaini fi sabilillah nudiya fil jannah ya Abdullah hadza khair faman kana min ahli shalah du'iya min babil salat wa man kana min ahli jihad du'iya min babil jihad wa man kana min ahli sadaqah du'iya min babil sadaqah wa man kana min ahli siyam du'iya min babi rayyan. Qala Abu Bakar As-Siddiq, ya Rasulullah, ma ala ahadin yud'a min tilkal abwab min darurah, fahal yud'a ahadun min tilkal abwab kullaha? Qala Rasul, na'am, wa arju an takuna minhum. Muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin bil lafdin man anfaqa zawjaini fi sabilillah da'ahu khazanatul jannah kullu khazanatin bab ay qul halumma. Faqala Abu Bakar, ya Rasulullah, dzalika alladhi la tawa alayhi. Qala Rasulullah, inni la arju an takuna minhum. Man anfaqa zawjaini fi sabilillah, qala Ibnu Arafat, kullu syai'in qar bi sahibihi fa huwa zawj. Wa qila yahtamil an yakuna hadzal hadis fi jami'i a'malil birri fi salataini aw siyami yawmaini wal matlub tashfi' sadaqah bi ukhra wa tanbih ala fadli sadaqah wan nafaqah fi dha'ah wal istikthar minha. Kullu syai' qarana bi sahibihi fa huwa zawj. Segala sesuatu yang ada kawannya itu disebut dengan zawj. Jadi zawj itu pasangan. Pasangan itu namanya zawj. Maka pasangan itu bisa laki, bisa bini, atau bisa dengan yang lain. Maka kalimat yang di dalam hadis, man anfaqa zawjaini fi sabilillah, barang siapa yang menginfakkan zaujaini fi sabilillah, artinya suatu qaran itu zauj, pasangan. Kalau dia laki, pasangannya perempuan. Kalau dia umpamanya apa lagi? Pasangan, ini berpasang-pasangan, zauj itu pasangan. Maka tidak ada istilah zauj dan zaujah. Kita hanya yang membahasakan itu. Kalau dalam bahasa Arab ya zauj itu pasangan. Tahu kita laki atau perempuan, lihat korinnya. Kalau dikatakan zaujuha, itu berarti yang dimaksud adalah suami. Kalau yang dimaksud dengan zaujuhu, berarti yang dimaksud di situ adalah istri. Berarti siapa saja, baik laki maupun bini, menginfakkan hartanya di jalan Allah,
maka akan dipanggil, nudiya fil jannah, dipanggil nanti di dalam surga, ya Abdullah, hai fulan bin fulan, hadza khair, faman kana min ahli shalah, disebutkan hadza khair, ini suatu tanda kebaikan, sebab yang memanggil adalah pintu-pintu surga. Kalau dia termasuk daripada ahli shalah di dunianya dari pintu sholat, kalau dia termasuk orang yang rajin puasa dipanggil dari pintu puasa, rayyan. Wasumya dzalika ala jihati muqabalah al-abshan. Rayyan itu kenapa disebut dengan rayyan? Karena lawan daripada abshan. Abshan artinya haus, rayyan itu kenyang, rayyan itu apa dalam bahasa kita lawan daripada abshan. Abshan haus berarti kenyang, berarti lawan dari haus itu rayyan disebutkan. Maka orang yang berpuasa dalam kondisi lapar, tidak makan tidak minum, kelak yaumul qiyamah ada pintu-pintu rayyan namanya, itu dipanggil, disuruh masuk ke dalamnya. Kalau ia ahli sedekah maka dipanggil ia dari pintu sedekah. Ini diberikan gambaran sedemikian oleh Rasulullah. Berarti di dalam surga itu ada ruangan-ruangan, ada tempat-tempat yang berbeda. Ada ruangan ini ahlus shalah, ini ahlus shalah, ahlus sedekah, ini ahlul puasa. Lalu mendengar itu Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar bertanya. Kata Sayyidina Abu Bakar, wa qala Abu Bakar as-Siddiq, ya Rasulullah, ma'ala ahadin yud'a min tilkal abwab min darurah. Fahal yud'a ahadun min tilkal abwab kullaha, ada enggak di antara mereka atau hamba-hamba Allah yang kelak yaumul qiyamah akan dipanggil dari setiap pintu itu tadi. Pintu surga, babus shalah memanggil, fulan, ta'al kemarilah. Pintu sur puasa, fulan, kemarilah. Pintu sedekah, fulan, kemarilah. Semuanya ada enggak ya Rasulullah? Apa jawaban Rasul? Na'am, ada, kata Rasul. Wa arju an takuna minhum. Aku berharap, kata Rasul, kau wahai Abu Bakar satu di antara mereka. Itu jaminan dari Rasulullah. Jadi Abu Bakar sudah dapat jaminan daripada Rasul semasa hidupnya bahwa beliau termasuk satu di antara orang kelak yang akan dipanggil dari setiap ruangan daripada surga. Tentu kita juga ingin yang seperti itu. Tidak hanya sebatas ahli sholat, tapi juga kita puasa. Tidak hanya sebatas puasa, kita juga bersedekah. Karena memang dalam hadis itu kalimat daripada sedekah itu burhan. Burhan itu kata ulama alamatul iman. Makanya orang kadang bisa mengerjakan sholat, bisa mengerjakan puasa, tapi tidak mesti bisa untuk menyedekahkan apa yang Allah titipkan kepadanya. Berat rasanya. Makanya zakat itu, ada orang rajin sembahyang tapi kada hendak berzakat, itu ada. Bahkan ada orang yang berzakat kada hendak sembahyang. Makanya Allah qarinkan antara zakat dengan sholat. Lihat dalam Al-Quran, aqimus shalah wa atuz zakah. Ketika Allah qarinkan, Allah sandingkan antara zakat dengan sholat, itu isyarat kada cukup namun kita hanya sebatas melaksanakan sholat tapi kada hendak berzakat. Bahkan amalan kita tertolakkan kalau dengan sebab karena satu terabaikan dengan amalan yang lain. Karena Allah sandingkan gitu. Sholat, zakat jangan tinggal. Banyak orang yang bisa mengerjakan sholat tapi giliran ketika zakat banyak pertimbangan. Ya, banyak jual yang dikeluarkan. Padahal Allah titipkan banyak. Pernah sampaikan, zakat itu kan 2,5%. Anggaplah 2,5, ya 2,5%. Ada zakat yang 5%, ada zakat yang 10%. Zakat pertanian 5 sampai 10%. Zakat emas, zakat harta 2,5%. Kalau umpamanya duit kita punya 1 juta, ini umpama kita keluarkan, kita sedekahkan 2,5%, berarti kan cuma 25.000.
Kira-kira 25.000 berat kada berat. Ketika 1 juta. Tapi coba ketika Allah berikan 1 miliar. Itu 2,5% lalu menjadi banyak kayak juga. Makanya kata ulama, amun hendak bersedekah itu jangan nunggu kaya. Amun nunggu kaya ngalih. Coba kita ada usah jauh-jauh. Saat ketika kita punya duit 100.000. Ada kawan butuh bantuan. Aku jah pinjam 50.000. 50%. Kita kadang-kadang berpikir lawas, langsung kita keluarkan meja pakai hak. 50% dari duit yang kita punya kita sedekahkan. Ketika kita punya duit 100.000, kita unjuk ke orang yang membutuhkan 50.000. Berapa persen? 50%. Berpikir panjang kada. Tapi coba ketika kita punya duit 100 juta. 100 juta diisi duit. Hendak bersedekah hendak bersedekah 50% dari 100 juta. Itu pikir panjang gitu. Ya kalau tadi 100.000 kita punya, sedekahkan 50%, 50.000 kada pikir panjang. Tapi giliran kita punya duit 100 juta, sedekah sama-sama persentasinya. Bersedekah kita 50%, itu pikir panjang gitu. 100 juta 50% berapa? 50 juta. Nah, bayangkan ketika kita miskin 100.000 kita punya, ini kada duit banyak, kada banyak isi duit, mudah kita sedekahkan 50%, kada ada perhitungan. Tapi ketika kita sugih 100 juta Allah berikan, bersedekah 50%, pikir panjang gitu. Nah, ya banyak juga ya 50 juta. Ada orang ketika Allah berikan kita duit 100 juta, kan sugih sudah nih 100 juta. Nih 50%, ambil hak 50 juta. Nah, tapi kalau kita miskin, masih duit 100.000, kada banyak diisi duit, itu gampang tuh 50% kita unjuk. Kenapa? Karena kada banyak. Padahal sama-sama presentasinya. Makanya disitulah kata ulama, amun hendak bersedekah jangan nunggu sugih, jangan nunggu kaya hanya bersedekah, berat. Amun hendak bersedekah ketika kita masih miskin, ketika Allah memberikan kekayaan, maka dengan sebab karena sedekah itulah janji Allah, unfik alaih. Nah, jadi keliru pemahaman orang atau keliru ungkapan yang sering didengarkan, aku hendak bersedekah amun kena banyak duit hanya aku sedekah, amun banyak duitku hanya aku sedekah. Tunggu ihat, banyak duit tambah berat untuk bersedekah. Saat 100.000, 50% kita keluarkan gampang, karena 50.000 saat 100 juta, 50% dari 100 juta 50 juta. Berpikir kita ada tak keluar ayuha, apalagi cuman berikan begitu saja, ada tak keluar, mikirnya banyak 5, kan berat sudah. Makanya jangan nunggu sugih, tapi sedekahlah di saat ketika kita Allah titipkan sekalipun sedikit, disitulah Allah akan gantikan menjadi banyak. Baik, ini hadis yang kedua. Lagi-lagi kita lanjut. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam ini hadis? Man anfaqa zaujaini fi sabilillah, orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kelak yaumul qiyamah akan Allah panggil, akan Allah masukkan ke dalam surga, dan setiap ruangan di dalam surga menyerukan dan memanggilkan si fulan bin fulan kemarilah, si fulan bin fulan kemarilah. Dan bisakah kita untuk mendapatkan semua itu? Jawabannya tidak lain dan tidak bukan bisa, sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk di antaranya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu taala alam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhtana wa ma ta'ammadna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta 'alamu bihi minna. Antal muqaddim wa antal muakhir. La ilaha illa anta subhanaka Allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.